Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah guys, semuanya sehat dan diberi kebahagiaan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menggambar cetak. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan sampai lupa kita berdoa dulu sebelum belajar, ya. Kalau sudah berdoa, kita akan lanjutkan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasarnya 3.1, memahami karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. 4.1, membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Kemudian indikatornya 3.1.5, mengidentifikasi ciri-ciri karya cetak 2 dimensi, ide, tema, objek, dan komposisi bentuk dan warna. 3.1.6, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak 2 dimensi. 4.1.4, menentukan ide, gagasan, tema, dan objek untuk membuat karya 2 dimensi dengan teknik cetak. Kemudian, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah siswa dapat mengenal ciri-ciri karya ekspresi mulai dari ide, pemilihan warna, bentuk, dan objek gambar dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak dengan percaya diri. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan ide, tema, dan objek untuk membuat karya cetak 2 dimensi dengan teknik cetak. Nah, kalau sudah kita ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan lanjutkan dengan persiapan menggambar. Di dalam persiapan menggambar, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana posisi duduk yang benar saat kita menulis atau menggambar. Nah, posisi duduk yang benar saat menulis atau menggambar adalah yang pertama, duduk dengan posisi badan tegak. Nah, jadi saat anak-anak sedang belajar, terutama saat menulis ataupun menggambar, pastikan anak-anak duduk dengan posisi badan tegak agar belajar kita tetap nyaman dan punggung kita tetap sehat. Anak-anak jangan membiasakan duduk dengan punggung bengkok ke kiri ataupun ke kanan atau ke belakang. Nanti bisa-bisa anak terkena sakit punggung. Nah, ada yang dinamakan kifosis, ada yang namanya lordosis ataupun osteoporosis. Nah, kita jaga ya tubuh kita dengan cara duduk tegak saat kita belajar. Kemudian posisi duduk yang benar berikutnya adalah di dalam meletakkan buku. Letakkan buku di atas meja. Jangan di pangku ataupun diangkat di depan wajah. Jadi letakkan saja buku tulis atau buku gambar yang akan dipakai di atas meja. Kemudian pegang pensil dengan tangan kanan dengan tepat. Nah, jadi setiap mau menulis ataupun menggambar, usahakan kita benar di dalam memegang pensil menggunakan tangan kanan agar hasil gambaran ataupun tulisan anak-anak nanti bagus
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah melakukannya, bukan? Nah, selanjutnya kita harus mengatur jarak mata dengan buku. Nah, berapa jaraknya Bu Guru? Jaraknya kurang lebih 30 cm. Nah, hal ini dilakukan agar mata kita tidak sakit. Jadi jangan mengangkat buku terlalu dekat dengan mata ataupun kita menunduk terlalu dekat dengan buku. Kita atur saja jarak mata kita dengan buku kurang lebih 30 cm. Berikutnya, letakkan kaki pada lantai agar duduk kita semakin nyaman, sehingga kita dapat melakukan kegiatan belajar baik menulis maupun menggambar dengan senang, dengan nyaman. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita bersiap dengan duduk yang benar, kita bisa memulai untuk menggambar. Anak-anak senang dengan kegiatan menggambar? Nah, kalau senang kita akan mulai kegiatan ini nanti dengan memahami dulu apa yang dimaksud dengan menggambar. Tahukah anak-anak apa itu menggambar? Nah, menggambar merupakan kegiatan kreatif untuk membentuk gambar berdasarkan imajinasi atau ide dengan teknik dan alat gambar yang beraneka ragam. Misalkan anak-anak memiliki ide atau imajinasi yang anak-anak tuangkan di dalam bentuk coretan-coretan di kertas. Nah, hal ini anak-anak sudah termasuk menggambar. Kemudian, agar kita pandai dalam menggambar, kita membutuhkan latihan. Nah, latihan apa Bu Guru? Ini latihan menggambar. Ada beberapa cara di dalam latihan menggambar. Yang pertama, misalnya kita berlatih menggambar dengan kegiatan mencoret di udara. Kita bisa membuat berbagai bentuk dengan menggambar di udara dengan menggunakan jari ataupun pensil. Misalkan saja membuat bentuk lingkaran, bentuk daun, ataupun bentuk bunga bisa kita lakukan di udara. Nah, kita tinggal membayangkan bentuk-bentuk tersebut seperti apa. Kita tinggal gambarkan tanpa kertas, tetapi kita gambarkan di udara seperti yang ada di dalam imajinasi atau bayangan kita. Selanjutnya, latihan berikutnya adalah menggambar di tanah. Ini sangat menyenangkan anak-anak karena anak-anak bisa menggambar sekaligus sambil bermain. Selanjutnya, selain menggambar di tanah, anak-anak juga bisa menggambar di pasir. Kita bisa melakukan kegiatan menggambar di pasir itu dengan berbagai alat yang tumpul, yang aman, misalnya dengan batang pohon ataupun dengan ranting. Dan bisa juga dengan tangan atau jari tangan kita. Selanjutnya, latihan menggambar berikutnya yaitu menggambar di punggung teman. Kita bisa berlatih menggambar di punggung teman dengan menggunakan jari tangan kita. Tidak usah memakai pensil ataupun pulpen. Ya, kita gunakan jari tangan kita lakukan dengan bermain juga bisa. Ini sangat menyenangkan sekali anak-anak.
Kemudian kalau kita sudah bisa berlatih menggambar, sudah terbiasa, kita akan belajar mengenal berbagai alat untuk menggambar. Apa saja kira-kira alatnya? Yang pertama, anak-anak mengenal apa? Pensil. Pensil adalah alat yang biasa kita gunakan untuk menggambar. Biasanya pensil digunakan untuk membuat sketsa gambar. Nah, ini alat yang paling sering kita gunakan untuk menggambar. Berikutnya adalah buku gambar. Nah, anak-anak punya alat ini? Bu Guru yakin anak-anak semua memiliki buku gambar. Nah, buku gambar ini digunakan sebagai alas ataupun sebagai alat untuk tempat kita menggambar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penghapus. Penghapus berguna pada saat kita membuat sketsa ataupun membuat gambaran tetapi ada kesalahan, kita bisa menghapusnya dengan penghapus ini. Ini merupakan salah satu alat yang kita gunakan juga untuk menggambar. Berikutnya ada pensil warna. Nah, anak-anak memiliki alat seperti pensil warna ini? Pensil warna ini sangat berguna sekali untuk kita menggambar, gunanya untuk memperindah gambaran kita, untuk mempercantik gambaran yang kita buat. Kita bisa memberikan warna-warna sesuai dengan keinginan dan kesukaan kita. Nah, selain pensil warna, pewarna yang lain adalah krayon. Nah, krayon ini juga termasuk alat warna atau pewarna untuk menggambar yang lebih lembek atau lebih lunak. Kita juga bisa menggunakannya yang fungsinya juga sama untuk membuat gambar kita lebih indah. Yang berikutnya, selain pensil warna maupun krayon, ada lagi cat warna. Cat warna atau kita biasa menyebutnya cat air, ini juga bisa kita gunakan untuk menggambar. Sama fungsinya, untuk memperindah gambaran yang kita buat. Kemudian selain cat air atau cat warna, kita juga bisa menggunakan spidol. Anak-anak tahu spidol? Banyak sekali warnanya, sangat terang. Nah, spidol ini pun bisa kita gunakan untuk mewarnai gambaran yang sudah kita buat. Nah, berikutnya anak-anak, kalau kita menggunakan cat air atau cat warna, biasanya kita membutuhkan palet lukis. Alat ini berguna untuk tempat kita mencampur cat warna atau cat air. Nah, di dalam palet ini kita bisa menuangkan cat air bermacam-macam warna, baik merah, kuning, hijau. Kita jadikan warna di dalam gambaran kita. Kita taruh di palet lukis ini. Berikutnya, kita mengenal yang namanya kanvas. Apa itu kanvas? Kanvas merupakan alas untuk kita menggambar atau melukis. Nah, lebih sering kanvas ini digunakan untuk melukis bagi pelukis-pelukis yang sudah profesional. Nah,
Kalau anak-anak latihan menggambar cukup dengan menggunakan buku gambar, tetapi nanti kalau sudah pintar, sudah mahir, anak-anak juga bisa belajar atau berlatih menggambar dengan menggunakan kanvas. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kuas. Kuas lukis ini digunakan untuk memberikan warna-warna pada buku gambar, pada kertas gambar ataupun pada kanvas agar lukisan kita menjadi lebih indah, lebih hidup dan dapat bermakna. Dengan menggunakan kuas lukis ini diharapkan berbagai bentuk gambar yang kita inginkan yang ada di dalam imajinasi ataupun ide kita dapat kita tuangkan di dalam gambar kita. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah mengenal alat-alat yang kita gunakan untuk menggambar? Banyak sekali alat yang kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal alat-alat gambar yang akan kita gunakan, kita bisa belajar untuk membuat gambarnya. Kali ini kita akan membuat gambar cetak. Gambar cetak itu apa? Gambar cetak atau menggambar dengan teknik mencetak merupakan kegiatan kita menggambar dengan menempelkan benda-benda alam ataupun bahan-bahan yang dapat kita cetak atau kita cap pada buku gambar atau kertas gambar yang kita inginkan. Apa saja benda-benda yang kita gunakan untuk mencetak? Nah, berikut ada berbagai bentuk benda untuk kita mencetak. Yang pertama adalah benda yang dapat kita gunakan untuk mencetak adalah daun. Nah, berbagai bentuk daun dapat kita gunakan untuk mencetak, baik daun yang bulat, daun yang panjang, daun bunga, ataupun daun rumput, semuanya bisa kita gunakan untuk mencetak. Berikutnya adalah bentuk jari tangan maupun jari kaki. Nah, jari tangan ataupun jari kaki bisa kita gunakan untuk mencetak. Caranya sama. Nanti jari tangan kita misalkan kita gunakan untuk mencetak, kita celupkan di dalam pewarna, kemudian usahakan jangan terlalu banyak airnya dan kita tempel pada kertas gambar atau buku gambar yang akan kita buat. Nah, ini akan sangat mudah dan anak-anak pasti senang. Karena nanti juga akan ada bermacam-macam warna-warni dari tangan anak-anak bisa ditempel di buku gambar. Kemudian bentuk benda yang dapat digunakan untuk mencetak yang lainnya adalah buah. Kira-kira buah apa yang bisa kita gunakan? Kita ambil contoh saja buah yang menarik bentuknya, yaitu buah belimbing. Anak-anak sudah mengerti, sudah mengetahui bentuk buah belimbing? Nah, kalau dipotong nanti akan kita temukan bentuknya yang menarik, yang bisa kita lihat menyerupai bentuk bintang. Nah, dengan menggambar berbagai bentuk benda dengan cara mencetak, anak-anak akan lebih menyukai kegiatan menggambar. Anak-anak bisa menggambar di rumah bersama keluarga maupun
belajar menggambar secara mandiri. Ini nanti anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan lebih detail dengan cara mempraktekkan, mendemonstrasikan contoh bagaimana cara membuat gambar agar gambaran cetak kita bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, berikut akan Bu Guru sampaikan video cara membuat gambar cetak yang sederhana. Silakan anak-anak diperhatikan. Nanti pada saat sudah selesai, anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah. Hai anak-anak hebatku semua. Kali ini Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara menggambar dengan cara mencetak. Langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama menyiapkan alat dan bahannya dulu. Bahan yang kita butuhkan bisa kita ambil dari alam, dari sekitar kita. Yang Bu Guru bawa kali ini adalah belimbing, kemudian beberapa bentuk daun, bisa daun bunga di sekitar kita, ya. Dan alat-alatnya antara lain cat warna, cat air, kemudian kuas, wadah untuk tempat cat air, kemudian pemotong belimbing nanti ya. Dan caranya bisa anak-anak perhatikan. Yang pertama, kita campur dulu, kita cairkan dulu catnya. Kita ambil yang hijau dulu ya. Kita ambil yang hijau. Kemudian kita cairkan dengan sedikit air. Begitu juga nanti warna yang lain yang akan kita gunakan, kita cairkan sebentar. Warna merah ya. Kemudian yang warna kuning. Kalau sudah siap untuk warnanya, kita akan potong bahan yang akan kita gunakan untuk membuat cetakan. Kita potong belimbingnya, bentuknya seperti apa anak-anak? Bintang, betul. Jadi kita nanti bisa membuat bunga dari cetakan belimbing ini. Kalau sudah siap, baik, kita aplikasikan, kita praktekkan di buku gambar atau di kertas gambar. Yang pertama kita buat batangnya dulu. Buat batangnya langsung dengan kuas ya. Bisa satu atau dua. Kemudian kita buat sedikit, dikasih batang untuk tempat daun. Kalau sudah, kita akan mencetak daunnya. Kita ambil daun yang berbentuk panjang ini bentuknya bagus.
langsung kita cat saja langsung di daunnya. Ratakan di seluruh permukaan daun. Kalau sudah rata, kita tempel. Kemudian kita angkat. Bisa kita tempelkan lagi di tempat yang lain. Kemudian kalau masih kurang bisa kita lanjutkan. Kita ratakan lagi dengan cat airnya. Kita tekan-tekan biar menempel. Kalau sudah, kita bisa mengganti dengan bentuk belimbingnya untuk bunganya. Caranya, kita ambil yang cat warna merah. Bisa kita langsung catkan saja di cat yang berwarna merah yang dulu tadi kita siapkan. Kalau kurang warnanya bisa langsung kita tambahi di belimbingnya langsung ya, dengan menggunakan kuas biar lebih rata. Kemudian kita tempel di bagian terlalu cair ya. Ini untuk cat airnya jangan terlalu cair, nanti akan sulit kita menempelnya. Nah, untuk mempermanis gambar kita bisa memberikan rumput di bawah batang. Nanti gambarnya akan terlihat lebih cantik dan mungkin anak-anak bisa membuat cetakan dengan bahan-bahan yang lain, misalnya dari daun singkong atau daun pepaya, bisa ditempel dengan menggunakan cat air atau cat warna seperti ini. Demikian ya untuk cara menggambar dengan mencetak
Kita bisa menggunakan bahan-bahan alam untuk mencetak, bisa menggunakan sayuran ataupun buah-buahan, dan Guru yakin anak-anak bisa melakukannya sendiri di rumah. Demikian, terima kasih. Dadah. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat videonya? Mudah bukan? Dan pasti kegiatan ini akan sangat menyenangkan. Anak-anak bisa membuat gambar cetak di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Karena apa? Kita bisa menggambar bersama keluarga. Menggambar bersama keluarga itu lebih menyenangkan. Karena dengan menggambar bersama keluarga kita akan tahu kesukaan atau kesenangan gambar masing-masing anggota keluarga. Misalkan ayah, ibu ataupun anggota keluarga yang lain memiliki kesukaan gambar yang berbeda-beda. Misalnya ayah suka menggambar rumah. Kemudian berbeda lagi dengan ibu. Ibu suka menggambar bunga. Nah, mungkin di dalam keluarga anak-anak ada paman. Paman juga berbeda gambar kesukaannya. Paman suka menggambar mobil. Nah, meskipun di dalam anggota keluarga kita memiliki perbedaan gambar kesukaan, tetapi kita harus tetap saling menyayangi. Kita tetap harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, kalau sudah menghargai perbedaan kesukaan menggambar yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, anak-anak bisa menceritakannya kepada teman atau kepada orang lain bahwa di dalam keluarganya memiliki kesukaan gambar yang berbeda-beda. Dengan bercerita, anak-anak sudah termasuk menghargai perbedaan yang ada di dalam anggota keluarga. Baik anak-anak sekalian, sebagai penutup dalam pembelajaran kali ini, sebagai penutupnya anak-anak nanti ada beberapa tugas tentang menggambar cetak agar bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah. Kemudian meskipun anak-anak berbeda kesukaannya dengan orang tua ataupun anggota keluarga yang lain, tetapi anak-anak harus tetap menghargai dan menyayangi anggota keluarga dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Demikian anak-anak tentang menggambar cetak yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.